Maka insya Allah pada subuh hari ini kita masuk ke ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ayat yang pertama ini disebutkan oleh para ulama tafsir ya, dengan al-huruf al-muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang terpisah bacaannya, tidak dalam bentuk satu kata yang memiliki makna khusus dalam bahasa Arab ya. Disebutkan juga dengan mafatihus suwar, afawatihus suwar, yaitu pembuka beberapa surah ya. Sehingga di setiap huruf-huruf seperti ini yang terdapat di beberapa awal surah dalam Al-Quran, itu dibaca sesuai dengan bunyi asli hurufnya. Alif ya tidak dibaca alama, tapi ya alif lam. Dan ini terkait dengan cara membacanya. Alhamdulillah semua kita sudah paham bagaimana cara membacanya ya. Namun ya, pada subuh hari ini di tafsir ayat yang pertama ini akan kami sampaikan beberapa pendapat para ulama apa sebenarnya yang dimaksud dengan huruf-huruf seperti ini ya. Dalam Al-Quran itu ada 14 huruf ya, yang masuk kategori al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang terpisah seperti ini itu jumlahnya ada 14 huruf dalam Al-Quran. Imam Ibnu Katsir juga di sini menyebutkan ada huruf alif, lam, mim, shad, ra, kaf, ya, ain, qa, sin, ha, qaf dan nun. Yang kalau dikumpulkan dalam satu kalimat, Imam Ibnu Katsir menyebutkan nassun hakimun qafilun lahu sirrun. Ini kumpulan dari 14 huruf tadi ya. Di Al-Baqarah ada alif lam mim, di Ali Imran ada alif lam ra, ada Yasin, ada Thaha, ada Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad di surah Maryam, dan beberapa surah-surah lainnya terdapat huruf-huruf seperti ini. Pertanyaannya, apa makna dari huruf-huruf seperti itu yang terdapat di awal surat? Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan qad ikhtalafa al-mufassirun fil hurufil muqatta'ah allati fi awail suwar. Para ulama atau para ahli tafsir mereka berselisih pendapat tentang makna yang terkandung pada huruf-huruf yang terpisah yang terdapat pada awal-awal surat. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang berkata, hiya mimma sta'tarallahu bi'ilmi faraddu ilmaha ila Allah wa lam yufassiruha. Nah, ini pendapat yang pertama yang disebutkan oleh beliau, bahwa huruf-huruf itu masuk pada bagian ilmu yang Allah sembunyikan itu dirinya. Maka para ulama faraddu ilmaha ila Allah, mereka mengembalikan apa sebenarnya makna itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Falam walam yufassiruha, sehingga mereka tidak menafsirkan apa makna khusus dari setiap huruf-huruf itu. Kemudian wa minhum man fassaraha, tapi di antara ulama ada juga yang menafsirkannya. Wa ikhtalafa haula'i fi ma'naha, namun mereka berselisih pendapat tentang apa maknanya. Jadi kelompok yang pertama tidak menafsirkannya,
Mereka kembalikan maknanya kepada Allah. Kelompok yang kedua mereka menafsirkannya. Hanya saja mereka berselisih pendapat apa hakikat maknanya. Di antaranya innama hiya asma'us suwar, ya. Huruf-huruf itu bagian dari nama-nama surat. Sebagian yang lain menyebutkan innaha min asma'illah, itu termasuk dari nama-nama Allah. Bahkan ada sebagian kelompok yang menafsirkan alif lam mim, khusus di alif lam mim itu menyebutkan alif itu adalah Allah, lam itu adalah malaikat, mim itu adalah Muhammad, ya. Dan ini telah disebutkan oleh beberapa ulama tafsir tentang perkataan mereka, ya. Telah disebutkan oleh ulama-ulama tafsir tentang perkataan mereka. Namun para ulama sepakat bahwa pendapat orang tersebut keliru karena tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa itulah maknanya, ya. Sehingga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, juga Imam As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, sikap yang paling benar terkait dengan huruf-huruf tersebut adalah as-sukutu anhu, kita diam tanpa menafsirkannya, ya. Ma'al ilmil jazim bi anna fiha hikmah, dengan ilmu pengetahuan kita bahwasannya ketika Allah menurunkan huruf tadi di ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah ini, dan huruf-huruf lain yang terdapat di surah lain itu pasti memiliki hikmah. Karena para ulama sepakat gak mungkin Allah menurunkan sesuatu itu tanpa hikmah, ya. Pasti ada hikmahnya. Nah ini menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan juga menurut, ya, Imam As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman, bahwasannya sikap yang paling benar, kita tidak berusaha memahami apa arti dari huruf-huruf tersebut, tapi yang wajib kita imani adalah pasti terdapat hikmah, ya, pasti terdapat hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan huruf-huruf tersebut di awal-awal surah.